Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Indonesia. Pada kesempatan ini perkenalkan nama saya Ibu Bidayatun Nafiah akan menyampaikan tentang Kode Etik Guru Muhammadiyah Indonesia. Namun Bapak Ibu Guru jangan terkesan dengan kata Muhammadiyah di sini, karena pada dasarnya kode etik guru bukan hanya diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, namun juga diatur dalam Ketentuan Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non-Formal Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Artinya ada kolaborasi antara Peraturan Menteri dan Pendidikan Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan kode etik guru di Indonesia. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan lebih dalam terkait dengan kode etik guru, di sini saya akan menyampaikan salah satu cerita, yakni ada seorang guru bernama Pak Dudung. Beliau mengajar mata pelajaran geografi yang menjadi salah satu mata pelajaran favorit anak-anak. Beliau dapat menjelaskan materi dengan baik, bersedia memberikan pelajaran tambahan bagi murid yang membutuhkan, dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua. Orang tua yang puas dengan kinerja Pak Dudung seringkali memberikan bingkisan kepada beliau di akhir tahun pelajaran pada saat kenaikan kelas. Salah satu orang tua tersentuh melihat kondisi motor Pak Dudung yang sudah tua, kemudian membelikan motor baru untuk beliau tanpa sepengetahuan kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, Pak Dudung memberikan sesi tambahan belajar kepada murid yang orang tuanya memberikan motor kepada beliau, serta membantu penyelesaian tugas-tugas sekolah murid tersebut. Baik Bapak Ibu Guru, jadi ini merupakan pelanggaran kode etik, yakni pelanggaran kode etik impartiality atau ketidakberpihakan, keadilan. Jadi layanan tambahan yang diberikan hanya kepada murid yang orang tuanya memberikan hadiah, bukan kepada semua murid yang membutuhkan. Ini menciptakan ketidakadilan. Selanjutnya ada pelanggaran kode etik profesionalisme Bapak Ibu Guru. Dengan menerima motor dari orang tua sebagai hadiah, lalu memberikan layanan tambahan khusus bagi orang tua pada murid tersebut yang memberikan hadiah bisa dianggap sebagai pertukaran yang bertentangan dengan tugas profesional mengajar. Dan selain itu adanya pelanggaran kode etik tanggung jawab profesi dan aspirasi profesi. Guru harus menjaga martabat profesi Bapak Ibu Guru. Menerima hadiah materi besar, apalagi motor dari orang tua murid yang diikuti dengan pelayanan ekstra khusus bisa merendahkan profesi, terutama jika dilihat ini merupakan sebagai bentuk dari gratifikasi Bapak Ibu Guru. Oke, selain kasus ini juga ada kasus yang pertama Bapak Ibu Guru. Nah, jadi untuk kasus yang pertama ini ada pelanggaran kode etik guru, yakni integritas intelektual. Guru tidak jujur dalam pengelolaan uang siswa, bahkan menyembunyikan bahwa uang ditarik dan dipinjam. Pelanggaran lainnya adalah keberanian moral. Jadi Bu Pupung tidak berani menghadapi konsekuensi atau transparan, melainkan berjanji mengembalikan di kemudian hari. Bahkan, beliau melakukan pelanggaran altruisme, yakni mendahulukan kepentingan orang lain, yang dimana prihatin siswa yang ingin mencairkan untuk kebutuhan tetapi guru menolak tanpa alasan yang etis. Nah, jelas ini juga melanggar tanggung jawab dan aspirasi profesi,
Tindakan seperti ini merendahkan martabat profesi guru dan melanggar kepercayaan publik. Selain kasus 1 dan kasus 2, juga terdapat kasus 3, Bapak Ibu Guru. Jadi pelanggaran kode etik pada kasus 3 ini yakni adanya pelanggaran untuk kode etik impartiality atau keadilan, ya, tidak netral. Bu Tina menggunakan kunjungan resmi untuk menawarkan produk pribadi yang bisa membuat orang tua merasa tidak punya pilihan selain setuju. Dan juga adanya pelanggaran kode etik tanggung jawab pengaruh. Jadi pengaruh Bu Tina sebagai guru terhadap orang tua dan siswa sangat besar. Menawarkan produk bisa dianggap tekanan dan menyalahgunakan pengaruh tersebut. Nah, juga ada pelanggaran altruisme. Alih-alih mendahulukan kepentingan orang tua atau siswa, ternyata beliau memprioritaskan keuntungan pribadi. Nah, selain itu ada kasus 4, Bapak Ibu. Jadi kasus 4 ini adalah pelanggaran kode etik juga. Pelanggaran kode etiknya adalah bahwa jelas sekali ya, ini merupakan pelanggaran kode etik pada integritas profesionalisme. Kedua guru melakukan tindakan kekerasan fisik di ruang kelas yang jelas melanggar norma dasar profesi pendidik. Dan juga pelanggaran kode etik kolegialitas. Jadi antara kedua guru tersebut sebagai rekan sejawat, rekan kerja yang seharusnya saling menghormati, bekerja sama, malah ini melakukan saling berserang di depan siswa dilakukannya. Tentu sebagai guru harus memberikan contoh ataupun teladan yang baik kepada siswanya. Jika dilakukan kepada siswa, tentu itu akan menjadi panutan. Kenapa? Karena ini melanggar kode etik, tanggung jawab pengaruh, dan tanggung jawab profesi dan aspirasi profesi. Guru harus menjadi panutan dalam penyelesaian konflik dan pengendalian emosi. Kejadian pada kasus 4 ini tentu menunjukkan contoh buruk bagi siswa dan juga merusak citra profesi guru dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap guru sebagai pendidik. Kasus yang lainnya ada kasus 5, Bapak Ibu. Jadi pelanggaran kode etiknya yakni memiliki wawasan kemanusiaan. Tindakan tersebut membahayakan fisik dan psikologi siswa, tidak menjamin keselamatan mereka. Selain itu, adanya pelanggaran kode etik tanggung jawab pengaruh. Cara tindakan disiplin harus berdasarkan prosedur yang etis, bukan dengan tindakan sewenang-wenang atau paksaan fisik, apalagi sampai melukai siswa tersebut. Dan yang selanjutnya adalah kasus 6, Bapak Ibu. Pelanggaran kode etiknya adalah integritas profesional. Jadi, konselor seharusnya menjaga agar layanan yang diberikan adalah sebagai bagian dari tugas profesi, tidak menciptakan ketergantungan emosional atau hubungan yang bisa disalahartikan. Selain itu, pelanggaran kode etik tanggung jawab pengaruh, karena posisi konselor memberi pengaruh besar terhadap siswa, membuat hubungan pribadi bisa disalahgunakan, maka siswa bisa merasa terhutang atau mengira bahwa guru konselor memberikan perhatian ekstra karena masalah pribadi. Baik, Bapak Ibu Guru, ini adalah ke-6 kasus pelanggaran kode etik guru. Jadi saya harap ke-6 kasus ini tidak dilakukan atau dialami oleh Bapak Ibu Guru. Karena apa? Kita sebagai pendidik harus menjunjung tinggi kode etik guru. Dan tentunya kode etik guru ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang fasilitasi terhadap organisasi profesi guru yang diatur di dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2.
Jadi pada pasal 8 berbunyi bahwa kode etik guru memuat tanggung jawab moral guru terhadap profesi, peserta didik, rekan seprofesi, orang tua atau wali peserta didik, masyarakat, dan peraturan perundang-undangan. Dan tentunya ada 11 poin yang berkaitan dengan kode etik guru. Yang pertama, setia dan patuh terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan. Kedua, menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, memberikan keteladanan dan menumbuh kembangkan sikap bangga dan cinta tanah air. Keempat, menjaga sikap kebersamaan, menjalin hubungan profesional, kesetiakawanan, dan empati antar sesama rekan seprofesi. Kelima, mengedepankan musyawarah untuk mufakat, memiliki motivasi, serta menjaga harkat dan reputasi profesi. Keenam, menegakkan prinsip keadilan, keberagaman, toleransi, fasilitatif, dan akomodatif. Ketujuh, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, menyenangkan, bersikap objektif, terbuka, edukatif, dan saling menghargai. Kedelapan, membentuk pribadi peserta didik yang berkarakter dan memberikan fasilitasi pembelajaran berorientasi pada peserta didik. 9. Memastikan keamanan dan kesehatan jiwa raga peserta didik terkait dengan tindak bentuk kekerasan. Ke-10, menjalin hubungan dan komunikasi yang harmonis dan demokratis serta bekerja sama dengan berbagai pihak dalam pengembangan potensi peserta didik guna meningkatkan mutu pendidikan. Dan 11, menghormati privasi, berempati atas kondisi dan kemampuan orang tua atau wali peserta didik. Selain diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Indonesia, juga diatur dalam Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non-Formal Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 05-I.4-F-2024 tentang kepegawaianan pada sekolah atau madrasah dan pendidikan non-formal Muhammadiyah. Artinya, Muhammadiyah juga memiliki peran penting dalam pendidikan di Indonesia dan tidak menutup sebelah mata terkait dengan pendidik atau guru di Indonesia. Baik, Bapak Ibu, terdapat beberapa kode etik yang diatur dalam Muhammadiyah. Diawali dengan pengertian dari kode etik pegawai. Jadi di sini pegawai merupakan guru ya Bapak Ibu. Nah, pegawai persyarikatan terdiri atas guru di sekolah atau madrasah dan PNF Muhammadiyah serta tenaga kependidikan di sekolah, madrasah, dan PNF Muhammadiyah yang diatur dalam bab 2 tentang jenis kode etik dan kedudukan pegawai, pasal 2 jenis pegawai persyarikatan yang termuat dalam pasal 1 ayat A dan B. Nah, Bapak Ibu Guru, untuk terkait dengan kode etik pegawai persyarikatan diatur dalam pasal 4 ayat 1, 2, dan 3. Nah, diawali dengan pengertian kode etik pegawai merupakan panduan keutamaan moral bagi setiap pimpinan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan baik di dalam maupun di luar kegiatan madrasah maupun sekolah dan PNF. Kedua, kode etik pegawai bertujuan untuk menjaga harkat, martabat, dan kehormatan pimpinan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir pada pasal 4 ayat 3, kode etik pegawai persyarikatan meliputi ada 18 poin Bapak Ibu. Yang pertama, berkepribadian Muhammadiyah. Kedua, menaati peraturan yang berlaku di persyarikatan dan kedinasan. Ketiga, menjaga nama baik persyarikatan. Keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan persyarikatan. Kelima, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Keenam, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat. Ketujuh, menaati jam kerja. Kedelapan, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif. 9. Melaporkan kepada atasan apabila ada hal yang merugikan persyarikatan. 10. Menggunakan aset persyarikatan secara bertanggung jawab. 11. Memberikan pelayanan
sebaik-baiknya sesuai tugas masing-masing. 12. Bersikap tegas, adil, dan bijaksana. 13. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. 14. Menjadi suri tauladan. 15. Meningkatkan prestasi dan karir. 16. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 17. Berpakaian rapi dan sopan, serta bersikap dan bertingkah laku santun. 18. Menciptakan kawasan tanpa rokok di lingkungan satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu Guru, dari kedua peraturan ini, saya bersama dengan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Pangkal Pinang melakukan kolaborasi ide dan gagasan untuk menyatu padukan kedua peraturan tersebut agar berlaku secara umum. Karena sebenarnya kedua peraturan tersebut saling berkolaborasi, saling melengkapi, dan tentunya kami juga melakukan hal yang demikian. Nah, berikut kesimpulan hasil dari diskusi saya bersama dengan Kepala Sekolah, yakni Bapak Dr. Andes Edison Taher. Yang pertama, berkepribadian Muhammadiyah dan Pancasila serta menaati ketentuan perundang-undangan. Kedua, melaksanakan tugas guru dengan penuh tanggung jawab, jujur, tertib, cermat, disiplin, bersemangat, dan meningkatkan prestasi serta karir. Ketiga, sesama rekan kerja menjalin keprofesionalan, kesetiakawanan, berempati, harmonis, kondusif, dan aktif dalam kegiatan persyarikatan. Keempat, menjaga nama baik persyarikatan, harkat, martabat, serta reputasi profesi guru dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat apabila ada hal yang merugikan. Kelima, bersikap tegas dan bijaksana dalam menegakkan prinsip keadilan, keberagaman, toleransi, fasilitatif, dan akomodatif. Keenam, menciptakan dan mengembangkan kepribadian Muhammadiyah dan rasa kebanggaan serta cinta tanah air Indonesia. Ketujuh, menjadi teladan dengan tidak merokok di lingkungan sekolah dan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran agar menumbuh kembangkan karakter bermoral kepada peserta didik. Kedelapan, menjamin keamanan dan kesehatan fisik psikis peserta didik agar tercipta lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, bersikap objektif, transparan, edukatif, dan saling menghargai. 9. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai tugas masing-masing dengan menghormati privasi, menunjukkan rasa empati terhadap kondisi orang tua atau wali peserta didik. 10. Menjalin hubungan komunikasi yang sinkron, demokratis, dan kolaboratif dengan berbagai pihak untuk mengembangkan potensi peserta didik agar pendidikan semakin berkualitas. Baik Bapak Ibu, demikian terkait pembahasan Kode Etik Guru Muhammadiyah Indonesia. Jadi ini berlaku juga untuk seluruh guru-guru di Indonesia. Jadi bukan hanya guru Muhammadiyah tapi seluruh Indonesia. Ini untuk mengkolaborasikan antara kedua peraturan tersebut. Jadi saling melengkapi, saling berkolaborasi demi kemajuan. Baik Bapak Ibu Guru, demikian informasi yang saya sampaikan terkait dengan kode etik guru. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Mari kita terus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur profesi guru menjadi teladan, pembimbing, dan pencerah bagi generasi penerus bangsa. Salam semangat mengajar dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.